Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Sematang Tinggi, masih bertemu dengan Pak Guru di sini. Kali ini kita belajar masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, ini serba 2 ya. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Dan anak-anakku masih semangat, masih tetap oke dalam belajar ini. Simak baik-baik video yang Pak Mus sampaikan, penjelasan-penjelasan yang Pak Mus berikan. Mohon disimak dengan baik ya, agar supaya kalian mudah untuk mengerjakan tugas dan bisa mengikutinya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik juga. Langsung saja anak-anakku sekalian, kita masuk ke IPS ya. Meneladani persatuan para pahlawan mengusir penjajah. Nah, jadi kita teladani para pahlawan yang sudah mengusir penjajah. Di sini ada satu teks di sini, yaitu bekerja sama dalam perbedaan. Kita baca dulu ya. Uni, Made, Cici, Ale, Dondo, dan Eko berteman akrab di sekolah. Mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Hal ini membuat mereka memiliki banyak perbedaan. Mereka berbeda warna kulit, bahasa daerah, adat kebiasaan, dan agama. Meskipun berbeda, mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan tersebut. Mereka hanya perlu membiasakan diri seperti pada saat berkenalan dengan teman baru di sekolah. Tidak ada masalah yang akan timbul meskipun berteman dalam perbedaan. Uni dan teman-teman tetap berteman dengan baik. Mereka juga dapat bekerja sama, baik saat bermain maupun mengerjakan tugas sekolah. Bahkan mereka saling mempelajari budaya dari daerah satu sama yang lain. Nah, ini contoh dari teks yang meneladani para pahlawan. Ternyata mereka meskipun berasal dari berbeda-beda suku dalam perbedaan. Ini kalau kita lihat ya di sini ya, beda warna kulit, beda gender, mungkin berbeda suku juga di sini, berbeda kebiasaan dan sebagainya. Tapi mereka tetap tidak membeda-bedakan kawan, ya. Nah, sekarang kita buat peta pikirannya. Ini peta pikirannya, perbedaan yang dapat ditemukan. Ini perbedaan yang kita temukan dari bacaan tadi, asal daerah mereka berbeda. Warna kulit mereka berbeda juga, adat mereka berbeda, kebiasaan juga berbeda, bahasa, agama juga berbeda. Nah, cara menyikapi perbedaan. Bagaimana cara menyikapi perbedaan? Yang pertama, saling memahami. Kita saling memahami satu sama lainnya. Kalau sudah saling memahami, saling menyesuaikan. Nah, tentunya kalau misalnya adatnya berbeda, bahasanya berbeda, ya kita tidak boleh mencemoh, tidak boleh mengolok-olok atau mengejek-ngejek karena mungkin bahasanya agak terdengar aneh ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kemudian tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Jadi meskipun warna kulitnya hitam atau mungkin putih dan sebagainya, nah itu jangan sampai menjadi permasalahan. Atau mungkin sukunya berbeda, adatnya berbeda, bahkan agamanya pun berbeda. Jangan mempermasalahkan perbedaan yang ada. Nah, menghadapi perbedaan dalam kerjasama. Perbedaan tidak menghalangi Uni dan teman-teman dalam bekerja sama meskipun berbeda-beda. Mereka tetap berteman dengan baik. Mereka tetap bermain bersama dan bekerja sama saat melakukan permainan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tetap bermain ya. Ini berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat, dan juga berbeda suku tentunya. Nah, kita lanjutkan. Manfaat bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Apa saja manfaatnya? Nah, di sini ada 5 nih ya. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi yang bisa Pak Mus sampaikan di sini ada 5. Kebetulan ada 5 masih. Yang pertama, wawasan semakin kaya. Mengapa bisa demikian? Karena dengan perbedaan kita semakin kaya wawasannya. Contohnya, kita misalnya bergaul dengan orang Jawa dan orang Minang. Nah, jadi bisa bertukar budaya. Kebiasaan orang Minang seperti ini, kebiasaan orang Jawa seperti ini, ya. Atau mungkin orang Batak dengan orang Sunda.
kebiasaan orang Batak begini, orang Sunda begini. Nah, jadi menambah wawasan, semakin memperkaya wawasan. Yang kedua, melatih kesabaran diri sendiri. Nah, kenapa bisa melatih kesabaran diri sendiri? Karena dengan adanya perbedaan kita bisa menahan ya rasa yang mungkin agak berlawanan dengan diri kita, ya, karena ada perbedaan itu tadi. Lebih banyak ide yang didapatkan. Tentunya karena ada perbedaan, banyak sekali ide-ide yang bisa kita dapatkan, bisa kita padukan sehingga menjadi ide yang baru, ya. Terus kemudian belajar berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin karena berbeda bahasa kita bisa bertukar bahasa. Yang kalau di sini mungkin ada yang di sini kan penduduknya Melayu, ya, bangsa Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada juga Minang. Nah, di situ dengan berkomunikasi tentunya orang Minang belajar bahasa Minang. Orang Jawa bisa belajar bahasa Minang juga. Orang Batak juga bisa belajar bahasa Jawa. Orang Melayu bisa belajar bahasa Sunda dan sebagainya. Mendapatkan banyak teman yang beragam. Karena berbeda tadi, banyak teman-teman yang beragam perbedaannya tadi, ya. Itu manfaatnya. Sekarang kerjasama dengan teman. Nah, kerjasama dengan teman. Membersihkan ruang kelas, mengerjakan tugas kelompok di kelas, mengadakan peringatan ulang tahun sekolah. Ini semua kerjasama dengan teman, ya. Melakukan permainan tradisional bersama-sama, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Ini kerjasama dengan teman yang bisa kita lakukan dengan teman. Nah, cara menyikapi perbedaan saat bekerja sama. Bagaimana cara menyikapi perbedaannya? Ada 5 juga cara menyikapinya. Yang pertama, berbicara dengan baik satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh saling mencemooh, mengolok-olok, mengejek-ngejek dan sebagainya, ya. Kemudian mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. Kita sebisa mungkin harus memahami pendapat orang lain, tidak boleh kita langsung menyanggah atau menolak pendapat orang lain. Mana tahu pendapat orang lain itu lebih bagus atau lebih cocok bagi kemaslahatan kita semua. Yang ketiga, memusyawarahkan perbedaan yang ada. Jadi dengan adanya perbedaan itu kita musyawarahkan. Contohnya, dalam satu kelas ini ada anak yang agamanya berbeda. Karena ada anak yang agamanya berbeda, mungkin cara beribadahnya berbeda, waktunya pun berbeda. Misalnya contohnya Islam dengan Kristen. Kalau Kristen dia ibadahnya pada hari Minggu, kalau Islam hari Jumat untuk ibadah mingguannya, ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ada kegiatan yang yang diadakan pada hari-hari itu, karena bisa mengganggu waktu orang itu, atau mungkin bisa diadakan pada saat itu, tapi kita bisa memberi dispensasi kepada kawan kita yang berbeda agama. Contohnya kita mau belajar kelompok pada hari Minggu. Kalau tidak dilaksanakan hari Minggu, tidak ada waktu lagi, makanya mau nggak mau harus dilaksanakan hari Minggu. Cuman pada saat hari Minggu itu ada saudara kita yang beribadah di gereja, makanya kita beri kesempatan dulu untuk beribadah dulu. Nah, baru kemudian kita lanjutkan untuk belajar bersama. Saling menghormati perbedaan fisik, agama, budaya, dan bahasa, dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok tadi, ya, atau berbeda fisik mungkin karena kulitnya hitam kemudian kita olok-olok, ya. Atau mungkin rambutnya keriting kita olok-olok. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian agama juga gitu juga. Jadi agama itu bukan untuk diperolok-olokkan. Budaya gitu juga. Kita harus bersyukur dengan banyaknya budaya, maka bangsa Indonesia itu kaya akan budaya, ya. Jadi kalau di daerah luar sana mungkin hanya budayanya itu aja, tidak ada budaya daerah. Jadi hampir semua orang itu sudah tahu, ya, budayanya seperti itu. Kemudian bahasa juga beragam. Kita harus menghormati, tidak boleh mengolok-olok bahasa lain. Dengan adanya bahasa lain kita bisa kaya akan bahasa daerah. Kemudian yang kelima, memanfaatkan perbedaan untuk membuat hasil yang lebih baik. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa membuat hasil yang lebih baik, tentunya dengan cara tadi memusyawarahkan tadi, ya. Nah, sekarang membuat naskah drama. Ini bahasa Indonesianya. Membuat naskah drama tentang makna serta manfaat persatuan dan kesatuan.
Bagaimana cara membuat naskah drama? Di sini Pak Mus punya satu naskah ini. Satu naskah kerjasama dalam menghias panggung. Satu naskah drama kerjasama dalam menghias panggung. Sekolah Uni mengadakan acara ulang tahun di sekolah. Uni dan teman-teman membantu menghias panggung. Nah, Uni berkata, kita hias panggung ini bersama-sama, yuk. Jadi kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Nah, ini usul si Uni tadi. Bagaimana kalau misalnya panggung ini dikerjakan bersama-sama? Kemudian dibalas oleh Made. Iya, kita potong terlebih dahulu kertas-kertas ini bersama-sama. Semua membawa gunting kan? Si Made, usul Made. Kemudian Uni menjawab, setelah itu kita berbagi tugas. Ada yang menempel di layar belakang, dan yang lain menggantung kertas-kertas krep. Lalu ada yang mengambil beberapa tanaman dari depan kelas untuk menghias. Nah, Ale datang, oke, Uni, aku kan lebih tinggi, aku saja yang menggantung kertas-kertas krep ini. Usulan si Ale. Kata Dondo, aku dan Made akan menempelkan potongan tulisan ini di layar. Yang ingin membantu langsung bergabung saja. Dondo. Eko, aku akan membantu Ale. Nanti aku bantu menyerahkan kertas krep dan menjaga tangga agar tidak goyah. Kemudian Uni berkata, baik, kalau begitu aku akan mencari tanaman yang cocok untuk menghias panggung. Ayo kita mulai bekerja. Nah, baru ilustrasinya, Uni dan teman-temannya pun mulai bekerja. Mereka bekerja sama dengan baik agar pekerjaan juga selesai dengan baik. Nah, kemudian Eko berkata, hati-hati Ale. Ale naik ke kursi memperagakan kegiatan memasang kertas krep. Eko memegang kursi yang dipijak Ale dan menyalakan kertas krep. Dodo menjawab, ini Made, kamu tinggal menempelnya. Dodo memperagakan kegiatan memberi lem pada kertas. Made memperagakan kegiatan menempel tulisan dan hiasan pada layar. Uni memperagakan kegiatan membawa pot tanaman ke dekat panggung. Kemudian Uni berkata, wah, panggung sudah selesai dihias. Terima kasih atas kerjasamanya ya teman-teman. Kemudian Made sama-sama Uni, kalau kita bersatu pekerjaan kita bisa selesai dengan cepat. Nah, ini contoh naskah drama yang tentang makna persatuan dan kesatuan. Mereka kompak dalam menghias panggung, berbagi tugas, kemudian mengerjakannya secara serempak sehingga pekerjaan itu bisa selesai dengan cepat, ya. Kemudian, nah, kita masuk ke SBDP ya, ada bahasa Indonesia untuk membuat naskah drama. Sekarang mengenal tari indang. Apa itu tari indang? Kita akan mempelajari tari indang. Tari indang sering disebut juga tari badindin. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Mungkin anak-anakku ada yang berasal dari Sumatera Barat ya. Mungkin tidak asing dengan tarian ini, tarian indang namanya. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Tari ini termasuk salah satu tarian daerah yang dilandasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tari indang dilakukan secara berkelompok dengan gerakan yang rancak dan dinamis. Gerakan tari indang diawali pertemuan dua kelompok penari yang membentuk formasi berbanjar dari kiri ke kanan. Para penari duduk bersila dan melakukan gerakan simetris yang membutuhkan kerjasama serta kekompakan. Jika ditarikan, penari laki-laki dan perempuan posisi duduk berselang-seling. Gerakan antara penari laki-laki dan perempuan pun bisa sama atau berbeda. Tari indang diiringi oleh dua jenis ragam bunyi. Bunyi pertama berasal dari tabuhan alat musik tradisional khas Melayu, seperti rebana dan gambus. Bunyi kedua berasal dari syair yang dinyanyikan oleh seseorang. Syair tersebut juga digunakan untuk memandu gerakan tari. Nah, ini contoh posisi dari tari indang tadi ya. Kita lanjutkan sekarang memperagakan gerakan pola lantai tari indang. Kalau kemarin kita sudah belajar pola-pola lantai ya, pola zigzag, pola lurus horizontal, pola lantai lurus vertikal, pola lantai lingkaran, pola lantai melingkar dan sebagainya ya. Nah, ini gerakan yang pertama. Seperti ini bentuknya ya. Seperti ini gerakannya. Hitungannya 1 2. Kemudian
Yang hitungan 3 ke 4 seperti ini gerakannya, 5 ke 6 seperti ini, 5 dan 6, 7, 8, jadi begini dan begini. Ya, nih. Pola lantainya lurus horizontal. Lurus horizontal itu seperti tadi itu, lurus horizontal itu ya lurus. Kemudian gerakan kedua. Nah, gerakan kedua hitungan 1 sampai 6. Nah, begini ya. Kemudian hitungan 7 sampai 8. Nah, begini lagi. Ya. Kemudian hitungan ke-6 begini. Nah, 1 sampai 6. 7, 8 gini lagi. Nah, ini ya. Pola lantainya masih lurus horizontal. Kemudian gerakan ketiga. Gerakan ketiga 1 sampai 6 sama ini ya, gerakan kepalanya. 7, 8 gini juga, 7 sampai 8. Kemudian hitungan 1 ke 6 gini juga. Nah, hitungan 7 sampai 8 gini lagi. Ya. Pola lantainya masih lurus horizontal. Ini gerakan ketiga. Kemudian gerakan keempat. Gerakan keempat hitungan 1 sampai 6 masih begini ya. 7, 8 ini mudah nih sebenarnya ya. 1, 6 itu hitungan 7, 8 begini. Terus pola lantainya masih lurus horizontal. Nah, gerakan kelima sekarang. Hitungan ke 1 sampai 6 sama tadi begini ya. Menoleh ke kanan ke kiri. Terus kemudian hitungan ke 7, 8 begini. Sama hitungan 1, 6 menoleh kanan kiri, kemudian 7, 8 sama, pola lantainya masih lurus horizontal. Nah, sekarang gerakan ke-6. Gerakan ke-6 yaitu agak berbeda ini ya. Agak berbeda seperti ini. Hitungan 1, 4, 1 sampai dengan 4, hitungan 5 sampai 8 dibalik ya. Nah, kemudian lagi 1, 4 seperti awal tadi, dan 5, 8 lurus horizontal juga untuk pola lantai. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, itu tadi 2 pembelajaran, 2 materi dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas juga dengan baik, dan juga mudah-mudahan kalian bisa nanti ketika mengikuti ulangan harian bisa mengerjakan soal dengan baik juga. Jadi semangat belajar anak-anak sekalian, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang ada di buku tema. Selanjutnya kalian unggah di Classroom dan kemudian selesai. Nah, selesai setelah dikirim baru nanti kita mengikuti evaluasi. Anak-anak sekalian, Pak Mus cukupkan dulu, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.